Ni hao. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama Lau Sukris. Untuk pertemuan kita yang ketiga, di sini kita masuk pada materi 祝你节日快乐. 祝你节日快乐, yang artinya festival atau hari besar. Nah, kalian semua yang ada di rumah pasti tahu dong apa itu festival atau hari besar. Ya benar, biasanya festival-festival atau hari besar itu contohnya seperti kalau di Indonesia itu festival misalnya ya kayak pada suatu tahun apa bukan tahu ya tahun baru itu juga bisa termasuk festival dan hari besar. Terus merayakan selamat ulang tahun itu juga termasuk hari besar gitu kan. Terus apalagi ya, oh ya selamat Natal ya bener, itu juga termasuk salah satu hari besar. Nah kalau untuk festival lebih ke ini ya, misalnya kayak upacara gitu besar, kayak upacara adat di suatu daerah, misalnya kayak festival Danau Toba ya kan. Contohnya seperti itu gitu. Oke, baiklah kalau begitu kita masuk ke slide yang kedua. Bentar ya, ini Lause tarik dulu slide yang kedua. Oke. Nah, di slide yang kedua ini di sini ada yang pertama itu, atau teman-teman bisa buka bukunya halaman 11 ya, di textbooknya bisa lihat di situ semua. Di sini ada kan encie. Kan encie. Kan encie itu artinya ucapan rasa syukur. Nah, tadi yang seperti Lause bilang, misalnya sebuah daerah yang masih mengadakan hari-hari besar atau festival mengucap rasa syukur, contohnya hasil panen yang berlimpah gitu kan, atau kayak benar festival Danau Toba itu juga boleh tuh, kayak yang di Brastagi kayak ada festival buah ya, pasar buah atau sayur gitu kan hasil panennya gitu. Nah, yang kedua ini di sini ada Sengtancie. Nah, Sengtancie ini kan termasuk hari besar. Ya, hari Natal ini dirayakan pada umat Kristen. Ya benar, salah satunya Lause juga merayakan ya. Hari Natal itu Sengtancie. Nah, untuk yang ketiga itu Sinian. Sinian itu artinya tahun baru. Ini sudah pasti dong, setiap tahun kita merayakan tahun baru, nggak hanya di Indonesia aja ya, bahkan seluruh dunia. Oke, nah yang keempat di sini adalah Sengre. Sengre. Sengre di sini artinya ulang tahun. Ayo, siapa yang ulang tahun bulan ini? Kalau Lause ulang tahunnya masih lama, bulan Desember. Nah, di sini ada Sengre. Sengre artinya ulang tahun. Oke, jadi Lause rasa kalian semua sudah mengerti ya, dari kata yang pertama itu kan encie itu untuk ucapan rasa syukur, Sengtancie itu hari Natal, Sinian tahun baru, Sengre ulang tahun. Oke, sampai di sini paham ya? Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada percakapan, ada sebuah dialog. Dialog di sini itu si Pite dengan si Malima. Oke? Atau kalian semua boleh buka buku textbooknya halaman 12. Ya, boleh. Sambil dilihat buku textbooknya dan sambil diikuti Lause membaca. Tapi untuk pertama-tama Lause baca duluan ya, untuk keseluruhan, baru nanti kita gantian. Oke? Ini si Pite ya, dimulai dari Pite. Wei, ni hao, qingwen mali cai jia ma. Oke, Lause ulangi lagi. Wei, ni hao, 请问马里在家吗？
Lalu si Malima menjawab, "Dui bu qi, da zeng zai xi jiao. Dui bu qi, da zeng zai xi jiao. Ni neng guo yi会儿再答吗？你能过一会儿再答吗？可是我在等公公急着。可是我在等公公急着。我要住火车站。我要住火车站。你要留言吗？你要留言吗？好吧，我是马里的同学。好吧，我是马里的同学。我叫彼得。我叫彼得。你等一下，我找一支笔。你等一下，我找一支笔。好，你说吧。请告诉玛丽，请告诉玛丽，我要住圣地亚哥。我要住圣地亚哥。让他给我打电话。让他给我打电话。祝他节日快乐。祝他节日快乐. Oke, nah sampai di sini bisa dong kalau diikuti. Nah, gimana kalau kita baca teksnya secara bergantian? Lause baca Peter, kalian semua yang ada di rumah atau yang sedang menonton video ini membaca Malima. Lause duluan ya. Wei, ni hao, jing wen, Mali cai jiao ma? Oke, silakan baca yang di rumah. 可是我在等公公急着，我要住火车站。Baca? Oke, Rosa lagi yang baca ya. 好吧，我是马里的同学，我叫彼得。Yo, yang di rumah baca. Oke, sekarang yang terakhir Rosa yang baca. 请告诉玛丽，我要住圣地亚哥，让他给我打电话。祝他节日快乐. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kalau Mandarin itu semakin banyak membaca teks, membaca percakapan, semakin banyak juga latihannya. Jadi lidahnya itu semakin terbiasa, jadi nggak susah gitu. Memang sih Mandarin susah ya kan, banyak kepleset lidahnya Lause, lidahnya nggak biasa Lause. Ya benar sih, Lause juga dulu awal-awal seperti itu kok. Oke, jadi harus terbiasa. Oke, semangat, kita masuk. Nah, di slide berikutnya di sini ada terjemahan dialog percakapannya. Ya benar kan? Masa tadi udah kita baca tapi nggak ada arti Indonesianya, pasti pusing ya kan. Lause juga seperti itu kalau lihat teks Mandarin. Kalau dulu ya waktu Lause masih sekolah terus nggak ada arti Indonesianya, kayak bingung gitu, susah gitu dimengerti. Oke, di sini terjemahan dari dialog percakapan yang tadi itu si Peter di sini artinya halo, hai, permisi, apakah Mary ada di rumah? Nah, si Malima menjawab, maaf, dia sedang mandi. Apakah kamu bisa hubungi lagi nanti? Si Peter menjawab, tapi saya sedang menunggu bus, saya mau pergi ke stasiun kereta api. Nah, si Malima lagi, apakah kamu mau meninggalkan pesan? Nah, jadi tadi yang itu, yang ni yao liu yan ma, itu artinya apakah kamu mau meninggalkan pesan? Nah, si Peter menjawab, baiklah, saya adalah teman sekolahnya Mary, nama saya Peter.
Skema 5 menjawab, kamu tunggu sebentar, saya cari sebuah pensil. Baik, kamu bicaralah gitu. Jadi si Malima itu menyuruh si Peter itu ngomong gitu, kamu bicaralah. Nah, si Peter memberitahu, tolong beritahu Mary, saya mau pergi ke San Diego. Suruh dia menelpon saya. Semoga liburannya bahagia. Yeay. Oh, ternyata si Peter itu mau pergi ke San Diego. Jadi dia suruh si Mary untuk menelpon si Peter gitu. Teman yang baik. Oke. Berikutnya kita masuk ke tugas. Nah, ini yang terakhir. Ya dong, kalau di dalam pembelajaran atau sebuah materi nggak dikasih tugas itu kayak rasanya ada yang kurang gitu ya. Kayak ibarat kita masak atau makan kurang rasa gitu, kurang garam. Jadi di sini itu dalam bahasa Mandarin inilah bumbu-bumbunya tugasnya. Oke, coba diperhatikan. Nah, tugas yang pertama ini kerjakan workbook halaman 8, 12 dan halaman 13. Jadi nanti teman-teman di rumah itu buka workbooknya dan kerjakan halaman 8, 12 dan 13. Oke, untuk yang kedua, tugas yang kedua itu latihan membaca sendiri di rumah. Oke, nanti teman-teman bisa latihan membaca sendiri di rumah itu di textbook halaman 13. Oke. Nah, untuk yang ketiga di sini dikatakan untuk menceritakan ke dalam bahasa Mandarin tentang perayaan besar yang pernah kamu rasakan. Nah, contohnya misalnya perayaan tahun baru gimana bersama dengan keluarga gitu kan, apakah menyenangkan ataukah pergi liburan ataukah pergi pulang kampung ataukah tetap di rumah. Oke, itu contohnya seperti tahun baru boleh seperti Natal ya kan, hari Natal bagaimana suasananya, bagaimana bersama keluarga biasanya ngapain aja gitu. Ulang tahun juga boleh sih, pokoknya hari-hari besar yang pernah kamu rasakan sendiri atau yang kamu alami. Nah, semua tugas dikumpul itu paling lama ya. Jadi Lause itu selalu kasih tugas sama kalian kan selalu waktunya deadline-nya 1 minggu. Ya meskipun tugasnya agak sedikit banyak, tapi Lause kan selalu kasih tenggang waktunya itu 1 minggu ya kan. Jadi semua tugas dikumpul paling lama minggu depan. Kalau minggu depan berarti Rabu depan dong. Nah, itu tugasnya dikirim melalui WA ya. Boleh kirim secara pribadi ke WA Lause, boleh ke WA grup juga. Oke. Nah, di sini kalau kalian masih belum kurang mengerti juga, kurang jelas atau masih ada pertanyaan, kalian semua boleh tanya Lause. Oke, sampai di sini dulu ya pelajaran hari ini. Nah, Lause harap kalian semua bisa belajar dengan baik di rumah. Oke, cai cian semuanya. Ciao.